Aki Hidayah, ready ya? Oke, Oke, Bismillah. Oke, silakan Pak Domba. Waktu 5 menit interaksi dengan pihak Muslim. Setelah Silakan, Pak. saya dengar dari tadi, saya bertanya lagi. Berarti Timer jalan timer. Ya, berarti apa benar Allah SWT tidak pernah menyatakan diri dengan bentuk apapun, mau wujud, mau dari pohon, mau dari apa kek, atau firmannya, tidak pernah kepada Nabi. Benarkah? Terima kasih. Silakan Bang Hidayah. pertanyaannya apakah Allah tidak pernah berwujud ya, berwujud? Ya, menyatakan diri Tidak secara pernah wujud. menyatakan diri. Dalam Itu judulnya bentuk wujud. itu. Iya, iya. Ya gini tanggapan saya sesimpel mungkin ya. Menyatakan diri dengan berwujud berbentuk itu lain. Kalau menyatakan diri itu sama dengan kita memberi pernyataan ini melalui apa? Bicara kita. Itu justru kalau kita mau tahu ke situ, kalau pernyataan Allah itu justru semua yang di muka bumi ini adalah pernyataan Allah melalui apa? Kalamnya. Nah, kalau berwujud tidak, sebab Allah itu mengutus malaikat dan para nabi, orang-orang pilihan untuk mewujudkan pengajarannya kepada manusia. Itu sesuai dengan firman Allah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Tidak segambar dan serupa dengan makhluknya. Begitu juga di surah Al-Ikhlas 112 sampai 114 itu. Jadi kalau pertanyaan kamu ini sesimpel mungkin bisa dijelaskan oleh Islam. Karena apa yang diimani oleh orang Islam, saudara, Allah itu bukan berarti dia tidak berwujud di muka bumi, dia bukan maha pencipta. Justru bila Allah itu berwujud sebagai makhluk, itu bahkan melemahkan sifat Allah yang qadim itu sendiri. Karena mana mungkin sesuatu yang sang, yang maha, yang kuasa, itu boleh sama dengan yang tidak kuasa, yang tidak sang, itu yang tidak maha. Itu. Jadi itulah jawaban daripada saya. Moga-moga kamu mengerti. Jadi kalau ada sanggahan silakan. Saya juga tidak Saya sanggah. Iya. Karena saya tanya, benarkah Allah SWT, Allah nih ya, Ya. tidak pernah menyatakan dirinya berbentuk apapun itu, firman juga perkataannya kepada Nabi Muhammad. Benar? Kamu salah. Saya sudah bilang tadi, kalau Allah menyatakan diri, menyatakan melalui qadim, sifatnya yang qadim, yang kalam, itu justru semua yang di Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi itu sifat Allah, pernyataan Allah. Gitu. Apa kamu tidak mengerti, saudara, dengan apa pernyataan saya tadi? Anda kafir. Apa? Kenapa saya katakan kafir? Bahwa firman Allah, Al-Quran, itu pernyataan dari malaikat yang diterima dari Allah, bukan secara langsung. Jadi gini, saudara ya, jangan dulu Anda potong. katakan bahwa Al-Quran adalah itu wujud Allah, pernyataan Allah, bukan. Itu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat. Justru di sini kamu menjawab saya atau kamu yang menyanggah saya? Kamu yang menyanggah Anda karena Anda mengatakan bahwa Allah itu menyatakan dirinya dalam Al-Quran. Betul. Karena bukan apa? Malaikat. Firman Allah itu Al-Quran, betul. Lah iya disampaikan. Daripada ada fase, ada penutup. Contoh, saya tanya, apakah Musa dengan Allah sendiri yang bicara, apa malaikat? Apa itu? Waktu Musa bertemu dengan mendengarkan suara Allah, itu suaranya Allah apa suara malaikat? Suara Allah. Ya sudah. Tapi itu pernyataan diri Allah kepada Musa. Bukan gini, saudara. Padahal saya tadi ngomong secara halus-halus, jangan kejang-kejang ya. Kita di sini. Saya tidak kejang-kejang. Ya, makanya kalau tidak kejang, kamu santai. Tunggu saya jawab, baru kamu sanggah. Karena ini bukan Zoom saya. Saya tidak mungkin menolong. Ketika kamu bertanya, saya menjawab. Jadi gini, ketika Allah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai itu bukan berarti Allah di hadapan Musa, bukan.
Tetapi di tempat itu, jelas di dalam Al-Quran, tempat itu yang dikuduskan, yang disucikan. Untuk mana? Untuk apa? Dijanjikan Musa bertemu di situ. Bukan secara langsung, tetapi dengan sifatnya yang qadim. Kalau, kan di situ jelas, kalau kamu boleh melihat aku, niscaya kamu boleh bertahan. Dan kau akan mati. Dan itulah Salah bukti. dengar nih. Oke, waktunya Tunggu, sudah habis tunggu, 5 menit. Nah, Pak, Saya maaf tidak Pak, pernah. nanti diresen lagi Pak. Nanti resen lagi, waktu cukup 5 menit, 5 menit. Silakan penanya berikutnya 5 menit ya. Siapa mau Pak kasih ini? Arwana, Pak Arwana ini Pak tadi. Arwana, silakan Pak Arwana. Ya. Kepada siapa nih narsumnya? Narsum muslimnya? Pak Ali Malam. atau Hidayah? Ya, malam. Malam, saya mau bertanya ke narasumber muslim ya, Pak Alif ya. Ya, pertama saya ingin menyampaikan mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai sains tadi ada 2 ayat ya mengenai hujan. Pertama mengenai hujan, bahwa sebenarnya dalam Bible itu sudah ada dalam menceritakan tentang hujan ya. Artinya Bible sudah lebih dulu, kemudian Al-Quran. Kalau boleh saya search ayat Alkitab ya mengenai hujan. Yang ini ya. Dalam Ayub pasal 36 ayat 28 ya. Situ dikatakan ayat 27 dan 28, ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan diseramkan ke atas banyak manusia. Jadi sebelum Al-Quran bercerita tentang hujan, Bible sudah lebih dahulu ya bercerita tentang hujan, dan ini kami juga tidak membangga-banggakan mengenai ayat ini dia yang ini ya. Kemudian yang kedua mengenai penciptaan manusia, mengenai ayat penciptaan manusia yang disampaikan oleh Bang Alif, yang kalau tidak salah yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ya. Ternyata bahwa isi dari ayat ini bisa ditemukan juga, tapi bukan dalam Bible. Itu bisa ditemukan dalam buku sains yang pernah diterbitkan pada tahun kira-kira abad pertama 150 ya. Penerbitnya namanya Galen. Kalau bisa saya share screen ya biar kita timer tahan dulu, timer tahan, saya mau bicara. Iya. Timer tahan dulu, timer. Timer tolong. Sabar. Ya. Oke, Pak Arwana, ini udah makan waktunya lebih dari 3 menit. Nggak apa-apa. Ya. Nggak, maksudnya kasih waktu untuk narsum berbicara, nanti kan Anda mau bicara dengan narsum kan? Nanti waktu TikToknya nggak dapat ini kalau terlalu lama. Ya, silakan. 20 detik ya. Saya coba ini ya mengenai Galen ya, bahwa di Galen sudah pernah menyampaikan tentang penciptaan manusia, dan ini hampir paralel dengan ayat Al-Quran yang ada mengenai ayat Al-Quran. Sangat jelas juga kalau kita baca di bawah ini, bahwa di situ dikatakan tulang kemudian otot, mirip sekali yang ditulis oleh Galen pada abad pertama dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ada paralel antara tulisan Galen dengan dalam Al-Quran gitu. Mungkin kalau bisa baca ya ini ya tentang ayat-ayat ini. Kemudian Pak, ya. Pak maaf, biar ini maksud saya data yang tulisan Galen di abad pertama itu dikeluarkan dan di ini gitu. Jadi bukan penjelasan tentang itu. Itu kan maksudnya tulisan. Saya sudah coba share screen tadi. Iya, yang di share screen itu kan komparasi gitu kalau nggak salah saya lihat. Ada ayat Al-Quran, ada penjelasan. Maksudnya, nah tentang Galen ini mana gitu. Seperti Al-Quran itu kan bentuknya ini loh, ayatnya seperti ini. Oh ada, itu yang tadi kan saya sudah share screen. Kutipan dari Galen. Yang ini ya, coba saya share screen lagi ya mengenai Galen. Ya. Ini adalah tulisan Galen. Ini aslinya ya, tulisan Galen yang dikutip dalam bukunya The Semine dalam bahasa Latin. Ini tulisannya dalam bahasa Latin. Bukunya ada sampai sekarang ya. Kutipan ini mirip dengan apa yang ada dalam
Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tadi mirip ya. Jadi bukan berarti apa aja Pak? Kutipannya apa, Cot? Penjelasannya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ya. Panjang Pak kalau mau dibaca. Ya, kalau mau di searching bisa ya, Galen dalam bukunya De Semine, tulisan bahasa Latin, bukunya masih ada, bisa di search dalam internet. Bukunya asli masih ada. Ya, dan itu paralel dengan ayat Al-Qur'an. Cuma ada satu permasalahan di sini, bahwa setelah diteliti bahwa hipotesa mengenai Galen ini, tulisan Galen ini, hipotesa itu ternyata tidak sama lagi atau telah dibantah oleh ilmu pengetahuan sekarang ya, bahwa misalnya pertumbuhan manusia itu tulang dulu baru otot, itu tidak terbukti, bahwa sebenarnya tulang dan otot itu bertumbuh bersama-sama pada waktu embriologi. Kemudian ada beberapa ilmuwan juga memberikan sedikit penilaian mengenai ayat Al-Quran ini, bahwa sebenarnya ada perbedaan antara apa yang ditulis di Al-Quran dan apa yang ilmu pengetahuan sekarang yang mereka tahu, bahwa waktunya habis Pak. Ya, hanya itu yang bisa saya sharing ya. Sebentar, karena tadi 5 menit sudah dihabiskan oleh Pak Arwana, izinkan narasumber Muslim Ibu untuk menjelaskan juga. Silakan, 2 menit lah minimal kita kasih waktu narasumber, karena masa sanggahan tidak perlu dijelaskan. Silakan dulu narasumber Muslim. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya coba nangkap 2 ayat ya, contoh mengenai turun hujan. Itu saya bilang tadi ada 2 poin Pak di situ. Pertama, kalau tadi Bapak contoh komparasi atau dengan kitab Anda, artinya gini, informasinya itu lebih detail dan lebih diterima di mana, itu pertama kan. Terus kedua, saya bilang ada makanya peristiwa terjadi, saya bilang ayat itu kan disebut muhkamat, artinya yang jelas ya. Ada yang mutasabih, artinya ada makna tersimpan. Diceritakan kita ini suatu saat akan dibangkitkan. Nah, dalam hadis nabinya itu, setelah terjadi kiamat, sebelum manusia dibangkitkan, itu akan diturunkan hujan. Prosesnya itu loh, poin yang saya tangkap, yang saya sampaikan, akan turun hujan. Nah, ketika setelah turun hujan, manusia bangkit, tumbuh seperti buahan yang mekar gitu loh, yang tumbuh kecambah gitu loh, Pak, semacam kayak gitu. Nah, itu ada di hadisnya. Terus, loh, dari mana dia tumbuhnya kayak benih itu? Nah, ada keterangannya juga, yaitu dari tulang, bahasa kedokteran ini saya lupa, pokoknya saya istilah tulang ekor aja lah yang lebih familiar bahasanya. Nah, kok bisa dia dibangkitkan itu? Nah, karena hadisnya mengatakan seluruh organ manusia itu hancur kecuali tulang ini. Karena tulang ini manusia dihidupkan, tulang ini juga manusia akan dibangkitkan. Nah, ketika dibuktikan dalam ilmunya, ada pembuktian, silakan kan Bapak bisa cari tuh informasinya. Jadi tulang ekor manusia itu dibakar itu tidak hangus, direndam di air asam pun yang sekian kadarnya, itu tidak rusak. Jadi ketika orang dikremasi yang dibakar, tetap tulang itu nggak mati. Kalau tadi si itu makanya membantah bahwa orang itu kan jadi debu. Nah, emang dia bisa menemukan, dicari ketahuan mana yang tulang ekor yang dimaksud dengan ayat Al-Quran kan gitu. Karena ada salah satu keterangan hadis, memang salah satu yang makhluk yang dikekalkan oleh Allah itu adalah tulang itu gitu, dan itu terbukti gitu. Bang Alif, waktu cukup ya, karena masih ada partisipan. Ini kita karena ada Kristen di sini, mungkin Elben bersedia ya dibuka mic untuk sebagai narasumber. Sebagai narasumber Kristen. Apa ini bos? Ya di open mic yang mana nih? Erben ini sudah saya. Oh iya oke. Ya. Soal dia di sedang menjawab. Pak, ini siapa? Pak Agus sekarang ya? Pak Agus kan atau Bang Firman? Karena Bang Firman tadi ini. Duluan Bang Firman ya? Ya boleh. Silakan Bang Firman. Erben narasumber Kristen. Terima kasih moderator dan host. Saya mau bertanya sama Pak Herben. Pak Herben, kira-kira aturan-aturan di Kristen itu tentang ketuhanan, apakah bisa menyebut nama Tuhan itu sembarangan? Jika memang itu bisa, wajar aja berarti untuk di Perjanjian Baru banyak mereka menyebut nama Tuhan yang bernama Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu selalu disebut dengan sembarangan saja, dengan sembarangan Yesus. Apakah Yesus itu sama Tuhannya orang Yahudi sama? Begitu Pak. Silakan Pak.
Yang pertama, kata Tuhan di PL dengan kata Tuhan di PB beda maknanya, bro. Karena makanya nanti kalau dibaca di LI kan Tuhan huruf besar semua di PL, sedangkan di PB itu Tuhan hanya T huruf besar. Jadi untuk konteks PL memang tetragrammaton itu nggak boleh sembarangan dibaca. Jadi, tetapi kalau di konteks PB, Yesus itu Tuhan, Tuhan di situ kan dari kata kurios. Kurios itu artinya penguasa. Jadi penjelasannya sebenarnya banyak sekali ya, panjang kalau mau menjelaskan hal ini. Nanti di PB akan kita temukan kata Tuhan dengan kata Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Itu dua hal yang berbeda. Sama seperti saya kasih contoh kalau biasa saya bahas di Quran kalau bisa dibahas itu tentang kata Rob. Kata Rob itu dipakai kepada Firaun, juga dipakai kepada malaikat, pernah aku baca, tetapi juga dipakai kepada Allah SWT kan. Atau mungkin supaya netral, saya pakai contoh kayak bahasa Jawa. Gusti kepada Allah, tapi Gusti juga kepada contoh kayak pangeran. Makanya kan kata Tuhan itu dalam bahasa Inggris Lord. Jadi jangan sembarangan menyebut nama Tuhan itu konteks PL itu kepada tetragrammaton itu, huruf IHWH itu yang dimaksud. Makanya karena itu tidak pernah itu disebutkan orang Yahudi. Kalau dibaca itu harus dibaca dengan Adonai. Atau orang Yahudi yang sekarang biasa dengan Hasem gitu. Tapi kalau di PB beda konteksnya. Beda arti kata Tuhannya. Oke, begitu jawabannya Bang Firman. Sekarang Bang Firman, jangan ditutup mic-nya. Oh, mungkin Oke. sudah buka. Nah, jadi gini, kalau memang di situ dikatakan bahwasanya berbeda antara Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu dengan huruf kecil, kalau YHWH itu dengan tulisan yang besar Tuhannya. Nah, pertanyaannya di situ kembali, di situ dikatakan bahwasanya Yesus adalah kurios. Kurios itu berarti sama dengan Lord. Artinya bukan Tuhan tapi Tuhan kan di situ. Karena di situ Yesus itu sebagai apostolos katanya di situ. Apostolos itu seorang utusan atau rasul atau nabi. Apakah demikian? Begitu? Bisa share screen nggak? Bisa share screen ya? Bisa, Pak Erben, silakan. Ini ya supaya ada sedikit perbandingan. Jadi kata Tuhan dalam KBBI apa dalam Alkitab itu kan berasal dari kata Tuhan, artinya itu sebenarnya penguasa. Ya, penguasa. Jadi ini yang seringkali banyak orang tidak tahu. Karena banyak orang menganggap kata Tuhan itu dari KBBI. Padahal KBBI itu tahun 1988 ya. Sedangkan Alkitab itu 1974, Kamus Ensiklopedia 1976. Jadi kata Tuhan di dalam KBBI tidak acuan di dalam orang Kristen memahami kata Tuhan di dalam Alkitab. Karena kata Tuhan di dalam Alkitab itu artinya penguasa. Yesus itu penguasa di bumi di surga. Dan kepenguasaan Yesus itu diberikan oleh Allah itu sendiri. Itu yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini memang agak sulit kalau dipahami orang muslim ya, karena di muslim kan Tuhan sama dengan Allah, Allah namanya Tuhan. Sementara di kita Allah itu gelar kepada sang ilahi, panggilan yang adalah Bapa itu, sedangkan Tuhan adalah kepenguasaannya, sedangkan Allah adalah keilahian. Itu bro. Ya, saya bicarakan tadi bukan Allah, saya bicara Tuhan. Iya, itu. Saya tetap bicara tentang Tuhan. Nah, jadi artinya di situ dikatakan, jelaskan di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu sebagai apostolos. Di Yunani itu dikatakan. Sementara teks di KBBI, di tafsir daripada AAI menyatakan itu jadi Tuhan. Sementara di situ dikatakan utusan. Apa definisinya antara Tuhan dengan rasul? Coba jelaskan apa persamaan katanya itu. Silakan. Tuhan itu kan gelar kepenguasaan. Ya, sedangkan apostolos utusan itu ya Yesus memang diutus Allah. Tapi yang diutus adalah firman-Nya menjadi manusia. Manusia Yesus itu diberikan otoritas. Otoritasnya itulah ketuhanannya, kepenguasaannya. Oke, Pak Erben. Waktunya habis, Pak Erben. Iya. Oke, Pak Firman ya. Oke. Selanjutnya Pak Agus. Pak Agus. Ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus.
Oke, terima kasih. Ke Pak Erben ya ini. Ya, ke siapa-siapa lah yang yang pasti yang mendengar tadi debat berdua tadi itu. Oke, silakan. Eksistensi. Begini, kalau saya melihatnya bahwa kekristenan ini hanya sedikit dibatasi sedikit sekali dengan ateisme. Jadi sama-sama materialisme, ingin sesuatu itu harus terlihat gitu. Nah, kalau sudah terlihat maka baru percaya gitu. Akan tetapi ateisme ini lebih konsisten karena bahwa sesuatu yang terlihat itu justru dia pada akhirnya melihat ada titik-titik lemah sehingga mereka mengatakan oh tidak ada Tuhan. Titik-titik lemahnya itu loh ini manusia kok. Ini yang terlihat ini nyata real manusia. Nah, itu. Sementara di dalam keislaman itu dijelaskan bahwa Rasulullah sudah menegaskan mengenai eksistensi Allah itu sendiri, yaitu tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Jadi di sini akal manusia itu dituntut untuk memahami. Contoh, loh ini ada bulan loh. Apa bulan ini dengan sendirinya? Nah ini ateisme. Bulan itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi ketika orang-orang beriman akan berpikir begini, loh pasti ada yang menciptakan. Siapakah? Jelas. Oh itu Bang Arman yang ciptakan. Nggak mungkin. Tapi Bang Arman penjelmaannya Allah. Ya nggak mungkin juga gitu kan. karena sifat Tuhan adalah mutlak. Nah, sementara manusia itu relatif, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang, dibatasi segalanya. Ya, ketika yang mutlak kemudian menjadi relatif, artinya tidak mutlak lagi. Ya akan relatif gitu. Ya, dikasih waktu untuk narsum Pak Agus. Jadi ya. itu yang saya jelaskan, Pak. Bulan bumi, dan itu diceritakan ketika Ibrahim mencari Allah itu mencari Tuhan itu dengan begitu. Oh ini bulan Tuhan, ternyata bukan. Kenapa? Relatif, ya hilang, tenggelam, menghilang. Oke, bagaimana dengan tanggapan Kristen itu dengan penjelasan saya yang tadi mengikuti diskusi ini? Silakan, Layar Ben. Iya, yang kalau di Kristen itu sebenarnya bukan keinginan kita Tuhan menyatakan diri ya. Tetapi Tuhan itu sendirilah yang berinisiatif menyatakannya melalui malaikatnya, melalui teofani, melalui para nabi, melalui para suara, melalui penglihatan, melalui banyak hal. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Jadi saya tidak pernah meminta supaya Tuhan menampakkan diri, enggak. Tapi dia sudah menyatakan dirinya sendiri. Itu yang terjadi dalam iman Kristen. Oke, begini Pak Herben. Apabila teofani itu dianggap sebagai bentuk atau bentuk, teofani itu hanya menunjukkan kekuasaannya. Misalkan gini, ada guntur ya, astagfirullahaladzim, Allah sedang marah. Nah, ya. Ada gunung meletus, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sedang marah. Ada tsunami, Allah sedang marah. Itulah teofani. Sebenarnya gambaran apa yang ketika kita sedang berjalan, ketika kita misalkan kehujanan ya Allah mudah-mudahan jangan kehujanan lah di tengah jalan. Tiba-tiba hujan itu pindah ke sebelah mana itu terkadang alhamdulillah apa doaku terkabulkan. Itu adalah teofani. Teofani itu adalah gejala-gejala alam atau apa saja yang menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan berarti kemudian kita menyembah awannya. Oh, awan. Ini awanku Allah. Gunung ketika misalkan ada kita sembah itu. Bukan. Tapi sebuah pertunjukan atau sebuah kekuasaan Allah menunjukkan kekuasaannya melalui semua gejala-gejala alam. Jadi alam ini adalah semua dipergunakan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Baik kemurkaannya, makanya dikatakan Allah akan menurunkan murkanya, yaitu dengan apa? Dengan bencana alam. Tapi Allah akan menunjukkan kasihnya dengan menurunkan hujan.
Tapi Allah akan menunjukkan kemurkaannya dengan mendatangkan banjir. Itu adalah teofani gitu loh, pemahaman tentang teofani. Bukan berarti kita akan menyembah banjir. Oh, banjir ini didatangkan oleh Allah. Nah, misalnya. Oh, banjir gitu. Nah, Iya. Itu Oke. itu menurut pemahaman saya, dan itulah yang disebut kata Rasulullah, tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah, kamu tidak akan menjangkaunya. Nah, itu dah. Oke. Kita kasih kesempatan 1 menit Pak Herben, meskipun waktu habis, tapi yang kita kasih kesempatan Pak Herben. Silakan 1 menit. Ya, itu teonophani yang diharapkan oleh Pak Agus Supeno, tapi teophani yang di dalam Alkitab kan tidak seperti itu. Teophani yang di dalam Alkitab itu memang real, bahwa para nabi itu seperti Abraham juga bercakap-cakap, bahkan disediakan hidangan, bahkan ada cahaya, ada api seperti Musa. Jadi bukan mimpi, Pak. Kalau teophani mimpi mungkin ya karena lagi mimpi merasa Pak Agus ini. Jadi teophani itu artinya Allah menyatakan kehadirannya, kekuasaannya melalui firman-Nya di situ. Makanya di dalam Alkitab itu kan semua orang pernah melihat kekuasaan Allah. Jadi bukan teophaninya yang disembah, tetapi Allah itu sendirilah yang disembah. Mana ada orang Kristen menyembah teophani? Nggak ada orang Kristen menyembah teophani, tapi menyembah Allah. Karena teophani itu kan adalah penyataan diri Allah itu sendirinya itu dalam bentuk suara gitu. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih Herben. Penanya berikutnya ini kan dari pihak kekristenan, nanti yang menjawab insyaallah Ustadz Wapi ya, Najah Media. Tolong dibuka mic-nya Najah Media. Silakan Bang Arwana. Bang Arwana lagi nih, sudah kedua kalinya dia resen. Silakan Bang Arwana. Nanti Najah Media Ustadz Wapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Arwana. Apa yang mau ditanyakan lagi? Oke. Iya, saya tadi dalam percakapan tadi ya, Bang Alif mengatakan bahwa salah satu kuasa daripada Allah adalah membangkitkan orang mati. Nah, setahu saya juga di dalam Al-Quran, Isa juga membangkitkan orang mati, bukan akan membangkitkan, tetapi sudah pernah membangkitkan orang mati. Nah, jadi pertanyaan kami yaitu kalau memang Allah itu eksis, memang eksisnya ada, bahwa sebenarnya Allah harus pernah menunjukkan bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, diisi. Oke, biar langsung Najah Media aja. Silakan nanya karena ini eksistensi Allah. Silakan, serasa langsung nyambung aja ini. Najah Media langsung paham. Silakan Ustadz Wabi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya Nabi Isa alaihi salam, bahkan Uzair yang dikatakan anak Allah oleh orang-orang Yahudi juga pernah melaksanakan atau mengerjakan perkara seakan-akan menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan makhluk yang sudah mati. Tetapi ketika Anda sudah mulai menyentuh Al-Quran, maka Anda tidak boleh lepas dari ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Di dalam Al-Quran, makhluk-makhluk Allah yang spesial seperti Nabi Isa, seorang nabi, ketika beliau itu bisa menghidupkan orang mati, itu adalah atas izin Allah. Makanya ketika Anda menuhankan Yesus atau dalam Al-Quran Isa alaihissalam bin Maryam, maka ketika dia melakukan hal-hal yang seolah hebat dan itu hanyalah mukjizat dan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi semuanya itu atas izin Allah. Tetapi sehebat-hebatnya Nabi Isa, sehebat-hebatnya Yesus, tetap kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad setelah datang Islam kepadanya dan dia tidak mengikuti orang-orang yang beriman kepada Muhammad, maka akan kami kembalikan tempat mereka, yaitu neraka, tempat yang paling jelek untuk mereka semua. Sekian. Oke, silakan Bang Arwana. Ya, saya ingin menanggapi ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Nabi Isa itu bisa membangkitkan orang mati karena izin daripada Allah, dan mengatakan juga bahwa Nabi Isa tidak dapat melakukan
membangkitkan orang mati jika tidak diberikan izin. Artinya begini, dari sini saya mendapat pengertian bahwa dari mana kuasa membangkitkan orang mati dari Isa? Kan ini hanya berupa izin. Jadi tanpa izin pun Isa sebenarnya mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Begitu pemahaman kami ya kan. Ya, okay. Iya. Tidak masalah. Karena kalau tidak tanpa diberi izin juga artinya Isa punya kemampuan. Pertanyaan lanjut, dari manakah sumber kuasa Isa itu? Padahal kuasa itu bukan dari Allah. Allah hanya bisa memberi izin, tetapi secara natural Isa sudah mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Demikian. Silakan, Ustaz Bawi. Anda ketika bertanya boleh, tapi jangan menyimpulkan. Jadi Anda cukup bertanya, tapi jangan menyimpulkan. Kalau Anda menyimpulkan bahwa Isa sudah memiliki kuasa, tidak ada izin dari Allah, tidak ada manfaat atau bahaya yang ada di tangan Allah, ada di hadapan Allah, maka itu sudah penyimpulan sendiri. Sedangkan di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita mampu di dunia, itu semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Oke, silakan. Itu mau ditanggapi lagi? Satu menit. Ya, saya belum bisa mengerti ya. Kalaupun itu Bapak belum menjawab, dari mana sumber kuasa itu? Dari kuasa Isa untuk membangkitkan tadi orang itu mati. Ayatnya itu. Allah hanya membantu menurut Bapak, bukan memberikan kuasa. Beda membantu dan memberikan. Oh, ya sudah, memberikan sudah, dosa membantu wes. Ya iyalah, kalau memberikan mestinya Allah juga harus, maksudnya ya, kalau di Alkitab kita jelas ya, cara menutur kata itu harus jelas. Kalau memberikan ya memberikan, mengizinkan. Soalnya saya tidak biasa pakai terjemahan, Mas. Saya pakai konteks asli soalnya. Oh, jadi kalau lari ke terjemahan juga. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin ada bahasa sederhana yang bisa disampaikan penginjil bertopeng. Kita kasih waktu penginjil bertopeng 1 menit untuk memberikan tanggapannya. Silakan penginjil bertopeng, Muslim juga ini. Ya. Ya, silakan. Saya nanggepin aja, benar kata Pak Bang Ustadz Najah. Sebenarnya di dalam Islam itu semua yang didapatkan mukjizat itu atas izin Allah ya. Nah, tetapi di dalam Injil juga apabila Yesus menghidupkan Lazarus, itu bukan berarti Yesus dengan datang ujuk-ujuk tiba-tiba ngidupin, enggak. Coba diperhatikan ayatnya bahwa Yesus menghidupkan Lazarus itu karena Yesus sudah berdoa kepada Bapa. Intinya di sana Yesus berdoa meminta ya kepada Tuhan untuk menghidupkan Lazarus gitu. Tetapi perlu diketahui di dalam kitab Kristen, maaf siapa tadi namanya, Arwana ya, bukanlah satu oknum ya, hanyalah Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Gitu ya Bang, Abang perlu tahu itu, pasti Abang tahu. Di dalam Injil itu ada 3 orang, Yesus, Elia, dan satunya lagi, Abang tahu itu. Jadi apabila dikatakan Yesus mampu menghidupkan orang mati, dia menjadi Tuhan, bagaimana dengan 2 orang ini? Itu simpel aja Bang. Oke, mungkin mau sekalian melanjutkan pertanyaan. Tadi sudah resen juga ini Pak penginjil bertopeng. Ini narasumber Kristen mungkin di sini siapa ya? Ada mungkin Pak Domba Kecil, ada Pak siapa lagi nih yang bisa menjawab kita akan ada pertanyaan. Kita buka mic-nya Pak Domba Kecil. Lerben mana tuh? Pak Arwana. Lerben kayaknya kebetulan Lerben. Saya sebenarnya mau nanya juga ke Erben dari masalah Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Yang melabelkan nama Tuhan huruf besar dan kecil itu siapa sebenarnya? Karena yang kita ketahui, ya, yang kita ketahui. Sebentar, Aki. Ini domba kecilnya ready nggak nih? Coba. Nggak masalah apa aja. Nggak, Trinity ya. Domba kecil bisa open mic. Pak Trinity juga ada, mungkin ada sini teman-teman. Pak Trinity boleh, silakan open mic. Nah, nggak standby mereka ini kayaknya. Oke, saya lanjutkan lagi Bang ya sedikit. Iya, sampai memori saya langsung kehapus. Iya. Iya, timer nyala deh. Ya, silakan dipakai semuanya kalau nggak jawab. 5 menit dipakai silakan. Kalau nggak ada jawab nggak. Oke. Jadi kita bertanya masalah Tuhan besar Tuhan kecil ya, karena menyangkut kepada huruf ya.
Karena di dalam Melayu itu penyebutan nama Tuhan itu tahun 1683 sekian kalau nggak salah saya. Itu label nama Tuhan berdasarkan bahasa Melayu kuno. Nggak kuno sih, zaman dulu. Nah, pada dasarnya ya, dalam perjanjian baru, penyebutan kata Tuhan itu hanya satu, Theos. Ya. Kalau di Ibrani kan Yod-Ev-Vav. Tetapi dilabelkan di dalam Kristen itu kan banyak, ada Adonai, ya kan, ada Yahweh, ya kan, Hashem, ya kan. Pelarangan nama ini yang kita tidak tahu nama yang mana yang dilarang. Nah, di dalam perjanjian baru menjadi permasalahan nama Tuhan itu nggak ada huruf besar dan kecil, nggak ada. Di dalam perjanjian baru Yunani itu hanya ada Theos dan Kurios, udah selesai. Nggak ada lagi tuh, karena yang kita ketahui ya di dalam kodek cuma itu doang. Perjanjian baru ya, jangan ke PL-nya. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, makna atau siapa yang melabelkan nama Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil? Karena di dalam bahasa aslinya nggak ada kalimat seperti itu. Theos ya tetap Theos, Kurios ya tetap Kurios. Itu aja Bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada 3 teman Kristenan di sini yang saya lihat. Semuanya tidak ada yang buka mic ini. Saya sudah bukakan. Pak Domba Kecil, Pak Trinity, dan Pak Arwana, ada tanggapannya? Silakan dibuka mic-nya kalau mau tanggapi. Langsung tanggapi Arwana kalau menanggapi. Ya, saya menanggapi masalah tulisan ya. Mungkin yang harus lebih menjawab ya dari Lai saja ya, karena itu masalah latar belakang penulisan saya tidak sampai jauh ke situ. Gitu, terima kasih. Oh itu, oke. Masalahnya gini Bang, yang kita khawatirkan karena gini, di dalam kode ya, yang ada saat ini menjadi rujukan itu kan Theos dan Kurios, ya kan. Nah, tadi yang saya dengar dari Erben itu huruf T besar itu yang buat saya bingung. Ini gara-gara nama huruf, pelabelan sang pencipta ini terbagi-bagi gitu loh. Kalau pencipta langit dan bumi ya Yesus, ya kan. Kalau Allah Bapa itu Tuhannya huruf besar, ya itu tidak bisa seperti itu. Ini Maha Kuasa loh, kita tidak bisa mendikte seperti itu. Itu makanya tadi saya tanyakan, itu sayangnya Erben udah keluar, mungkin kepental lah. Itu aja sih Bang Nunggang Kuda dan yang lain. Oke, terima kasih Bang Erik. Begitu, ya silakan Bang Ali. Kira ini sudah habis. Mau nanya Pak ini tadi yang akan data yang dibilang orang Yunani, siapa namanya itu yang Parwana. Parwana yang sama dengan, kalau nggak share aja linknya Pak. Izin maaf ngisi waktu ini. Oh linknya ya, bentar ya. Proses manusia saya ingin tahu. Linknya, bentar. Diskusinya silahkan dilanjut, maaf. Iya, deadlock ini diskusinya deadlock. Ya, sepertinya udah capek juga kali ya. Deadlock karena ya ditanyakan masih 1 menit lagi. Iya, makanya deadlock. Bang Erik, lanjutin aja Bang Erik dah. Ngomong apa kayak gitu? Pertanyaan saya tadi itu nggak ada memang ayatnya ya, yang Bunda Maria menyembah Yesus gitu, atau menyebut Yesus itu Tuhan itu nggak ada ya, ya Kristen. Karena tadi saya nggak dapat jawabannya. Apa saya nggak nangkap? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Hanya Thomas saja. Oh, cuma di Injil Thomas. Saya agak menarik juga mungkin Pak Karwana. Iya. Bisa menjawab itu ya. Standar-standar dia katakan itu Injil palsu atau apa yang kanon itu apa dasarnya itu ya, apa takarannya, apa ukurannya? Karena dia mengatakan timer jalan terus ya, timer sampai habis tutup ntar nih. Oh ya udah. Saya sih tidak mendalam sampai di situ ya. Ya. Tetapi saya pernah saja melihat dan memang ada alasan-alasan ya. Pertama mengenai sejarah ya, ada misalnya
saya lupa ya, dalam satu Injil ada perbedaan sejarah di situ ataupun mengenai geografi ya, ditemukan dalam Injil misalnya ya, contoh Injil A yang palsu itu ternyata tidak sesuai dengan geografi pada zaman Yesus. Ya, ada latar belakang tertentu, bukan karena isinya yang itu, tapi ada alasan-alasan terutama mengenai yang seperti tadi geografi, mengenai orang-orang yang hidup di masa itu, mengenai tata bahasa. Misalnya mungkin dalam Injil itu menyebutkan ada oknum ini, oknum tertentu, ternyata oknum itu tidak hidup pada masa Yesus. Itu yang pernah saya lihat, tapi secara spesifik Injil per Injil saya tidak mendalami seperti itu. Terima kasih. Oke, ini waktunya juga sudah habis, moderator. Oke. Silakan ditutup atau saya silakan. Silakan, saya kembalikan ke host saja, Pak Arwan. Silakan. Oke, terima kasih moderator dan partisipan semua, narasumber. Alhamdulillah malam ini baik sekali perjalanan diskusinya. Langsung aja saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.